Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang penyebaran patogen dan epidemiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arda Syafitri Tonga, NIM 068. Saya Hani Prasetyo Kusmaningrum, NIM 69. Nama saya Gisela Janka Betra dengan NIM akhir 070. Saya Dewi Masita, NIM 088. Perkenalkan, saya Endah Paramita dengan NIM 087. Perkenalkan, nama saya Virga Oliana Sika Putri dengan NIM akhir 100. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rahma Rizaldi, NIM 105. Oke, selanjutnya pokok bahasan. Jadi pokok bahasan yang akan kami paparkan, yang pertama itu penyebaran patogen, yang kedua daur besar penyakit tanaman, yang ketiga terjadinya epidemi dan peramalannya, yang keempat rumus epidemiologi. Selanjutnya penyebaran patogen. Penyebaran penyakit terdapat suatu zat yang disebut dengan inokulum. Inokulum adalah patogen atau bagian dari patogen yang dapat menyebabkan infeksi dan terdapat pada bagian individual patogen yang melakukan kontak dengan tanaman inang. Selanjutnya yaitu ada tahap perkembangan dalam siklus penyakit. Yang pertama yaitu ada pengenalan inang, yang kedua invasi, yang ketiga kolonisasi, yang keempat pertumbuhan dan reproduksi patogen, yang kelima pembentukan stadia istirahat, yang keenam periode dorman, yang ketujuh inokulum primer, yang kedelapan yaitu inkulasi, yang kesembilan adalah penempelan, dan yang terakhir yaitu penetrasi. Setelah itu ada tipe inokulum. Tipe inokulum itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cendawan, yang meliputi spora aseksual dan seksual, potongan miselium, sklerotia ataupun kumpulan dari miselium, rhizomorph atau jaringan modifikasi hifa yang telah mengalami diferensiasi sel mirip akar tumbuhan, dan juga miselium dorman dalam benih. Yang kedua yaitu ada nematoda. Nematoda itu sendiri meliputi telur, larva, dan juga imago. Yang ketiga yaitu ada sel bakteri, sel mikroplasma, sel rickettsia, sel partikel virus, biji tanaman yang berbunga yang parasitik. Selanjutnya yaitu ada cara penyebaran patogen. Penyebaran patogen itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu persebaran aktif dan juga persebaran pasif. Persebaran aktif yaitu persebaran yang dilakukan suatu patogen tanpa memerlukan media lain untuk membantu persebarannya, melainkan dapat menggunakan bagian tubuh patogen itu sendiri, seperti pada spora jamur. Yang kedua yaitu ada persebaran pasif. Persebaran pasif yaitu persebaran yang dilakukan suatu patogen yang memerlukan media ataupun perantara untuk melakukan atau membantu persebaran patogen melalui media air, tanah, angin, bibit tanaman, alat-alat pertanian, dan serangga. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi persebaran patogen. Faktor ini juga menjadi agen dari penyebaran patogen itu sendiri. Yang pertama ada angin. Banyak sekali jamur parasit yang menghasilkan spora yang kemudian dibawa angin yang dibebaskan ke udara, kemudian dapat berpindah dalam jarak yang sangat jauh. Spora ini dalam ukuran yang kecil dan sangat ringan sehingga dapat terbawa dalam jarak yang sangat jauh oleh angin. Yang kedua ada tanah. Angin yang membawa spora ke tempat yang jauh tadi, sesekali dalam perjalanannya tersebut turun dan mengendap di tanah, sehingga sangat berpotensi untuk menjadi agen penyebaran patogen. Yang ketiga ada air. Air sebenarnya kurang berpengaruh terhadap penyebaran patogen jika dibandingkan oleh angin, karena penyebaran melalui air ini hanya bersifat lokal dan tidak bisa membawa dalam jarak yang jauh. Kemudian
Yang keempat ada manusia. Manusia merupakan agen penyebaran patogen yang paling berpengaruh karena manusia dapat membawa patogen hingga lintas benua dan samudra. Jika manusia membawa tanamannya ke tempat lain, maka bersama itu pula terangkut hama dan penyakit tumbuhan di dalam transportasinya. Kemudian ada bahan tanam. Bahan tanam ini berupa bibit. Bibit tanaman akan menjadi agen penyebaran patogen apabila tanaman yang dijadikan bibit telah terserang patogen terlebih dahulu, sehingga patogen melanjutkan daur hidupnya pada tanaman bibit tersebut. Selanjutnya ada beberapa organisme penyebab penyakit tanaman yang dikenal di bidang pertanian. Salah satunya itu jamur atau cendawan. Jamur ini mempunyai 2 fase dalam siklus hidupnya, yaitu fase vegetatif dan fase reproduktif atau generatif. Kemudian reproduksinya. Yang pertama, setiap potongan talus mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi talus baru jika berada dalam keadaan lingkungan yang memungkinkan. Yang kedua, reproduksi dengan spora yang dibentuk secara aseksual. Selanjutnya ada contoh reproduksi secara aseksual. Yang pertama itu ada jenis zoospora atau spora mengembara. Bentuk dalam kantung spora atau sporangium mempunyai flagela atau bulu cambuk sehingga mampu untuk bergerak. Pembentukan sporangium ini terjadi pada ujung hifa dengan jalan mengadakan pembengkakan. Jamur yang membentuk zoospora tergolong pada Physomycetes yang bersifat akuatik. Yang tidak bersifat akuatik tidak dibentuk spora yang dapat bergerak dan sporangiumnya kadang-kadang hanya mempunyai 1 spora saja. Contoh yang kedua itu ada sporangiospora yang dibentuk dalam sporangium. Pembentukan sporangium terjadi pada sporangiospora atau tangkai sporangium yang ujungnya masuk agar ke sebelah dalam sporangium dan disebut kolumela. Yang selanjutnya itu ada contoh reproduksi secara aseksual, yaitu ada conidium, di mana spora yang dibentuk di dalam ujung hifa khusus itu disebut conidiospor. Spora yang dibentuk di dalam ujung hifa khusus itu dengan cara segmentasi. Jika lihat banyak perbedaan antara bentuk spora dan struktur hifa yang membentuknya itu disebut oidium. Conidium dapat pula terjadi pada sporangium yang berspora tunggal. Contoh selanjutnya itu ada chlamydospora, di mana bagian hifa yang membengkak berdinding tebal, bulat, dan dapat terpisah sebagai sel resisten yang dibentuk dari sel-sel tertentu dari hifa atau spora dan tidak mempunyai tangkai spora khusus. Yang selanjutnya itu ada contoh reproduksi secara seksual. Yang pertama ada oospora, merupakan hasil percampuran antara Antheridium dan Oogonium di mana sel jantan menyatu dengan inti Oogonium. Yang kedua ada Zygospora, merupakan hasil percampuran menyeluruh antara 2 gametanium. Yang ketiga ada Ascospora, terbentuk dalam ascus sebagai hasil percampuran antara nuklei dalam sel induk ascus yang masing-masing berasal dari Ascogonium dan Antheridium. Untuk selanjutnya itu ada Basidiospor, merupakan spora seksual pada Basidiomycetes yang terbentuk dalam basidium melalui sterigma. Yang keempat ada Teliospora, merupakan spora yang terdapat pada Uredinales. Yang selanjutnya ada Aeosiospora, di mana Ustilaginales hanya terdapat pada Teliospora. Daur besar penyakit tanaman. Apabila patogen masuk ke suatu daerah yang baru, dapat berkembang dengan cepat dan dapat menjadi epidemi yang berat. Demikian pula apabila terbentuk ras atau strain patogen baru yang bersifat virulen. Menurunnya epidemi dapat disebabkan oleh faktor diantaranya yaitu berkurangnya populasi tumbuhan yang rentan, terjadinya populasi tumbuhan yang tahan, adanya usaha pengendalian penyakit, dan pengendalian alamiah. Terjadinya epidemi dan peramalannya. Epidemi terjadi pada tempat, ruang, atau wilayah tertentu, jadi penyebarannya tidak merata, dan rangkaian kejadian tersebut yang disebut sebagai daur besar suatu penyakit.
Penyakit epidemi terjadi karena interaksi yang tepat pada waktunya dari unsur-unsur yang menimbulkan terjadinya penyakit tanaman. Selanjutnya yaitu konsep segitiga penyakit. Penyakit dapat timbul dan berkembang apabila terjadi interaksi antara tanaman yang rentan dengan patogen yang bersifat virulen dan terdapat pada lingkungan yang kurang cocok buat tanaman, tetapi bisa jadi lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang disukai oleh patogen untuk berkembang biak. Saya akan menjelaskan penyakit menjadi epidemik itu disebabkan karena 5 hal. Yang pertama, adanya kerentanan tumbuhan inang meningkat atau ketahanannya yang menurun. Yang kedua, virulensi patogen meningkat. Yang ketiga, adanya kondisi lingkungan mendekati tingkat optimum untuk pertumbuhan, reproduksi, dan penyebaran patogen. Yang keempat, meningkatnya campur tangan manusia yang menimbulkan berubahnya keseimbangan ekosistem. Yang kelima, adanya rentang waktu yang menguntungkan interaksi antara inang dengan patogen yang berlangsung cukup lama. Kemudian, perakiraan penyakit tumbuhan memungkinkan untuk memprediksi peluang terjadinya peledakan atau outbreak atau peningkatan intensitas penyakit, dan kemudian bagi kita untuk memilih apa, kapan, dan di mana tindakan pengendalian akan dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai syarat menyusun peramalan itu sendiri, yaitu pertanaman merupakan tumbuhan penting, contohnya seperti tumbuhan pangan, juga tumbuhan perkebunan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Nah, jika tumbuhan-tumbuhan di atas akan terserang penyakit, nantinya itu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar, tetapi hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja. Pengendalian juga dapat dilakukan, namun jika dilakukan secara terus-menerus akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Nah, sedangkan jika tidak dilakukan pengendalian, nanti akan berbahaya dan akan terjadinya si epidemi itu tadi. Yang selanjutnya yaitu syarat menyusun peramalan itu ada 4. Yang pertama, perlu terdapat cukup keterangan, baik hasil pengamatan maupun penelitian, mengenai imbas banyak faktor lingkungan terhadap perkembangan penyakit. Yang kedua, para petani cukup siap dan mengerti perakiraan epidemik penyakit tersebut. Yang ketiga, untuk penyakit yang bersangkutan telah tersedia cara pengendalian yang tepat. Untuk yang terakhir, jarak waktu yang cukup antara diumumkannya hasil perakiraan dengan timbulnya epidemi penyakit. Untuk yang selanjutnya yaitu rumus epidemiologi. Untuk yang atas itu rumus penyakit berbunga majemuk, yaitu XT sama dengan XO kali ERT. Untuk yang bawah untuk penyakit berbunga sederhana, yaitu XT sama dengan XO kali 1 plus RT. Untuk keterangannya, XT itu banyaknya tanaman sakit setelah jangka waktu T. Untuk XO yaitu banyaknya tanaman sakit mula-mula. E sama dengan bilangan alam, yaitu 2,7182. R merupakan laju infeksi, yaitu tambahan tanaman sakit per satuan waktu. T sama dengan jangka waktu berlangsungnya epidemi. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu cara penyebaran patogen ke tanaman terdapat beberapa agen, seperti penyebaran melalui angin, air atau hujan, penyebaran oleh serangga, penyebaran oleh benih atau bakal tanaman lain, penyebaran oleh manusia melalui alat pertanian, dan penyebaran penyakit melalui jamur. Epidemi terjadi pada tempat, ruang, atau wilayah tertentu, jadi penyebaran tidak merata. Kejadian tersebut yang disebut sebagai daur besar suatu penyakit. Penyakit epidemi terjadi karena interaksi yang tepat pada waktunya dari unsur-unsur yang menimbulkan terjadinya penyakit tanaman. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.